Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 2 tertulis demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa bedanya manusia sukses dengan manusia hebat? Manusia sukses adalah orang yang berhasil dalam hidupnya dan berdampak hanya bagi dirinya sendiri. Sedangkan, manusia hebat jauh lebih tinggi dari sekedar sukses. Manusia hebat lebih luhur dan mulia. Ia adalah orang yang berhasil menjadi berkat bagi sesamanya, dan hidupnya mengagungkan Tuhan Penciptanya. Bukan saja berhasil dalam hidupnya, tetapi keberhasilannya dinikmati banyak orang. Bukan saja ia dihargai di mana-mana, tetapi penghargaan tertinggi dikembalikan kepada Tuhannya. Lewat perkataan, tindakan dan hidupnya, memberkati banyak orang untuk memuliakan Tuhan yang disembahnya. Manusia hebat tidak lagi bicara untuk dirinya. Manusia hebat bukanlah manusia egois, yang selalu dan hanya mementingkan diri sendiri. Yang menjadi tujuan hidupnya semata-mata bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi sesama, dan ia mampu memuliakan Tuhannya, bukan dirinya. Itulah manusia hebat. Hebat bukan? Yusuf manusia hebat. Siapa yang tidak kenal tokoh Alkitab yang satu ini? Namanya harum dan sangat populer sepanjang sejarah. Di usia yang relatif muda, Yusuf sudah mulai menapaki jalan yang membawanya menjadi manusia hebat. Yusuf adalah anak Yakub. Ia disebutkan sebagai anak kesayangan atau anak emas kedua orang tuanya, Yakub dan Rahel. Ia mengalami serangkaian proses pembentukan dan persiapan dari Tuhan untuk menjadikannya pemimpin dan penyelamat bagi bangsa Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Jalan sempit yang panjang berliku-liku harus dilaluinya. Jalan mendaki yang menguras kebahagiaannya di saat ia masih terlalu muda, juga harus dijalaninya. Lewat semua itu, ia mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Ia dibentuk dan dipersiapkan menjadi manusia hebat. Awalnya pada usia 17 tahun, Yusuf bermimpi. Yusuf memiliki karakter yang jujur. Ia menceritakan semua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya suatu hari akan sujud menyembahnya, termasuk ayah dan ibunya. Bagai petir di siang bolong, tentu saja mimpi ini mengagetkan saudara-saudaranya. Mana mungkin dan mana boleh terjadi, mereka sebagai kakak harus sujud menyembah Yusuf. Bahkan ayah dan ibu mereka juga. Runtuhlah harga diri mereka sebagai kakak-kakaknya. Hal inilah yang menyebabkan iri hati dan rasa cemburu yang sangat dalam di hati saudara-saudaranya yang usianya lebih tua dari Yusuf. Hanya Benyamin, adik Yusuf yang terbebas dari sikap yang keliru. Seperti api dalam sekam, iri hati yang dipelihara saudara-saudaranya itu menimbulkan cemburu yang sangat dalam. Apalagi ditambah ayah mereka yang sangat menyayangi Yusuf secara berlebihan. Yusuf diberikan jubah yang sangat indah oleh ayahnya. Kebencian semakin memuncak melihat perbedaan perlakuan dari ayah mereka kepada Yusuf. Kini, ada berita baru bahwa mereka kelak akan sujud dan menyembah kepada Yusuf. Artinya Yusuf akan memiliki posisi dan kedudukan lebih tinggi. Inilah awal bencana bagi Yusuf. Kita akan belajar banyak hal dari Yusuf yang akan membawa kita menuju perjalanan untuk menjadi manusia hebat. Ikuti kupasan selanjutnya mengenai Yusuf di video berikutnya. Jangan simpan sampah iri hati dan benci. Pekalah terhadap suara Tuhan seperti Yusuf. Suara Tuhan bisa datang dari berbagai cara. Firman yang kita dengar,
bahkan lewat berbagai peristiwa dalam hidup kita. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Hanya kepadamu kami percaya. Kami percaya Engkaulah yang melindungi setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau, Tuhan. Bapa yang selalu ada di dekat kami. Bapa yang selalu menolong setiap kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari katakan dengan imanmu. Mulutku
Ku